Halo semuanya, kembali dengan saya Arvin Bastian pada segmen Science Fact. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tren yang sempat booming di sekitar tahun 2018 hingga awal tahun 2020 ya. Memang sudah cukup lama berlalu, tapi seharusnya dari apa yang menjadi fokus dalam pembahasan saya, topik ini seharusnya masih relevan ya untuk kita bahas pada saat ini ataupun beberapa tahun mendatang. Nah, tren yang akan saya bahas yaitu mengenai penggunaan stainless steel straw atau yang lebih mudah kita sebut sebagai sedotan stainless atau sedotan metal bagi beberapa orang. 2-3 tahun yang lalu, tren ini sempat booming. Angka penjualan dari sedotan stainless meningkat. Banyak yang meminati produk ini. Nah, tren ini muncul di tengah-tengah isu global perihal kerusakan lingkungan, terus ekosistem air laut akibat penumpukan sampah plastik yang pada saat itu sedang hangat diperbincangkan. Di dalam satu penelitian dicatat bahwa setiap tahunnya jumlah sampah plastik yang memasuki air laut, yang memasuki daerah perairan, itu bisa mencapai 8 juta ton jumlahnya. Bahkan diperkirakan pada tahun 2050 nanti, 30 tahun mendatang, jumlah sampah plastik yang ada di dalam perairan, yang ada di ekosistem air laut, itu bisa melebihi dari jumlah ikan-ikan di dalamnya. Nah, dari kira-kira 8 juta ton jumlah sampah plastik yang masuk ke daerah perairan atau yang masuk ke ekosistem air laut, itu 0,025% diantaranya merupakan sedotan plastik. Jumlahnya kecil memang, tapi walaupun begitu, sedotan plastik ini sangat mudah untuk lolos masuk ke dalam perairan, dan ketika dia ada dalam ekosistem air laut, itu bisa sangat mengganggu bagi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Nah, berangkat dari masalah ini, penggunaan plastik pun berusaha diminimalisir, salah satunya penggunaan sedotan plastik, sebagai bentuk upaya untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dapat mengganggu lingkungan. Contohnya, outlet-outlet makanan yang mulai meniadakan penggunaan sedotan plastik dalam setiap penjualannya. Contoh lainnya lagi ya ini, mulai bermunculan produk alternatif dari sedotan plastik. Contohnya stainless steel straw atau sedotan stainless dengan benefit yang ditawarkan yaitu reusable, kemudian kebersihan atau kehigienisannya bisa terjamin karena kita yang buat sendiri, dan yang terakhir, ramah lingkungan atau eco-friendly. Tentu penggunaan stainless steel straw atau minat akan sedotan stainless ini begitu meningkat pada saat itu. Nah, akan tetapi yang menjadi satu pertanyaan, sesuai dengan keunggulan atau benefit yang ditawarkan dari sedotan stainless ini yaitu eco-friendly atau ramah lingkungan, lantas apakah penggunaan sedotan stainless dapat benar-benar menjadi solusi terhadap masalah lingkungan yang bahkan sampai saat ini masih kita hadapi? Memang benar, dengan menggunakan sedotan stainless tentu dapat meminimalisir jumlah sampah sedotan plastik yang bisa mengganggu lingkungan. Namun apakah dengan begitu kehadiran sedotan stainless benar-benar tidak memiliki dampak negatif terhadap lingkungan? Ya, untuk tahu jawabannya, mari kita simak bersama. Nah, berdasarkan data yang dilansir di dalam Klepiron Media, di sana dicatat bahwa untuk memproduksi satu buah sedotan plastik, energi yang dibutuhkan sekitar 23,7 kJ. Sedangkan untuk memproduksi satu buah sedotan stainless, energi yang dibutuhkan bisa mencapai 2.420 kJ, lebih dari 100 kali lipat dibandingkan energi yang dibutuhkan untuk produksi satu buah sedotan plastik. Dan tentu saja, energi yang digunakan di dalam proses produksi ini nantinya akan menghasilkan emisi atau akan menghasilkan gas buang. Nah, berdasarkan data, untuk memproduksi satu buah sedotan plastik, emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan sebesar 1,46 gram. Sedangkan untuk memproduksi satu buah sedotan stainless, jumlah emisi gas karbon dioksidanya itu bisa mencapai angka 217 gram. Bayangkan, 1,46 gram berbanding dengan 217 gram. Sekitar 150 kali lipatnya jumlah gas emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan untuk memproduksi satu buah sedotan stainless saja dibandingkan sedotan plastik. Nah, semua dari kita tentu sudah memahami ya bahwa gas karbon dioksida ini merupakan salah satu dari gas rumah kaca. Ya, karena apabila jumlahnya berlebih di lapisan atmosfer kita, itu dapat menghambat atau memperangkap cahaya matahari yang ketika masuk kemudian seharusnya dipantulkan kembali ke angkasa. Nah, apabila ada jumlah gas karbon dioksida yang berlebih, maka cahaya matahari yang seharusnya dipantulkan keluar itu bisa terperangkap. Dan tentu saja akibatnya apa? Suhu bumi pun dapat mengalami peningkatan. Nah, dari hal tersebut, coba teman-teman bayangkan, apabila kebutuhan atau permintaan konsumen terhadap sedotan stainless mengalami peningkatan, maka tentu saja
Ya, jumlah emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan pun juga berpotensi mengalami peningkatan, dan hal ini tentu saja dapat berdampak buruk bagi bumi kita. Sehingga, mungkin dengan menggunakan sedotan stainless, jumlah sampah dari sedotan plastik itu bisa diminimalisir. Akan tetapi ternyata ada masalah lain yang berpotensi muncul, di mana dengan jumlah gas karbon dioksida yang lebih banyak dihasilkan dari proses produksi sedotan stainless, suhu bumi pun juga bisa terancam meningkat. Dan tentu saja itu merupakan hal yang buruk ya bagi bumi kita. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sedotan stainless bukanlah solusi yang benar-benar tepat terhadap masalah lingkungan yang bahkan sampai sekarang masih kita hadapi. Sehingga kita sebagai manusia perlu lebih peduli dan juga bertanggung jawab di dalam memperhatikan pengaruh dari apa yang kita lakukan maupun yang kita gunakan terhadap lingkungan kita. Baik teman-teman, demikian informasi yang bisa saya bagikan mengenai pengaruh dari sedotan stainless terhadap lingkungan kita. Kiranya setiap hal yang boleh saya sampaikan boleh bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu sekian dari saya, Sebastian. The more you learn, the more you know, the more you grow. Thank you.